Gue mau servis dulu. Ini kita lagi tenis meja nih. Lagi kayak tenis meja ya, kita nyeberang-nyeberangan ya. Walaupun kita duduknya seberang-seberangan, tapi tetap kita kembali lagi sekarang di Popcast, sebuah podcast hasil kolaborasi antara Pop Aktif, Hey Folks, dan Kedubes Bekasi. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk 3 Woi, tepuk tangan. unsur luar biasa. Yang di luar, yang di atas pohon, yang di bawah kolong mobil. Ayo mana sini suaranya? Buset, ngeri banget. Malam ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa. Ini adalah seorang musisi yang cukup kenamaan pada masanya dulu. Pada masanya. Walaupun sekarang juga masih tetap seperti album ini. Submarine ini album kece nih. Dulu 2011 adalah salah satu album galau anak-anak angkatan saya ya. Dimana ini adalah side project dari Alex Turner, vokalis Arctic Monkeys. Dan juga sekarang kita sudah kedatangan seorang vokalis, solois, musisi, komposer. Waduh, berat. Kita sambutlah sekarang Araji. Halo. Tepuk tangannya dong, mana nih? Aduh, Tangan. sepi banget deh. Tadi temennya rame mas. Tuh pada ngerokok semua di luar. Waduh, dikurang-kurangin lah. Oke, kita akan banyak tanya-tanya nih, ngobrol. Ini sebenarnya kayak nongkrong aja mas, Oke. tapi direkam. Nongkrong biasanya ada kopi ya? Iya, kopinya mana nih? Oh, kalau kopi tenang, sudah ada di bawah, di Kedubes Bekasi. Nah, Langsung aja kalau mau jajan-jajan ada di bawah. berhasil pancingan gue ya? Berhasil pancingannya mas. Waduh, thank you banget deh. Nah, pertama-tama nih mas, gue mau flashback sedikit boleh lah ya. Boleh. Kita kan mengenal Mas Araji dulu karyanya dari sebuah band Ya. yang biasanya anak-anak teman-teman. Gue pertama kali denger sebutannya apa lah ya. Gak apa-apa. Angsa dan Serigala itu dulu Mas Araji adalah vokalisnya ya, betul ya. Iya, vokalis. Pertama kali dengerin itu gue zaman kuliah. Oke. Di mana teman-teman dari Bandung gitu. Iya teh ada band anyar ya. 2000 berapa berarti? 2010-an lah. Oh, 2009. 10-an. Terus dibilang, oh jika naon ya. Biasa gitu ya kalau ditanya, ini tuh apa sih? Iya, ini genre-nya apa? Genre-nya apa nih? Nah, Iya. tiba-tiba muncul nih kemarin di jadwalnya Pop Aktif, wah dengan Mas Araji nih, vokalis Angsa dan Serigala. Boleh diceritakan nggak Mas konsepnya, terus juga bedanya apa sih dengan lu era ngeband dulu gitu dengan sekarang nih jadi solois nih? Bedanya apa ya? Banyak sih bedanya ya. Wah. Zaman dulu tuh kita kan rekaman tuh 2010 ya. Ya. Rilis 2011 tuh masih kayaknya susah gitu, kayak mau ngerekaman tuh kayak harus cari uang buat rekaman. Wah, itu udah pasti tuh, itu yang paling berat tuh. Terus dari segi apa ya, produksi juga ya waktu itu sudah ada lah, maksudnya studio-studio rekaman udah ada, cuman dulu tuh mungkin kesusahan dari segi informasi kali ya. Informasi, oke. Ya, walaupun mungkin zaman-zaman itu ya internet udah ada, cuman maksudnya nggak ini sekarang ya gitu, Semudah sekarang kali ya. Iya gitu, makanya mungkin kalau ditanya perbedaannya dulu sama sekarang jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Iya, kayak lebih gampang dan sekarang kayaknya dari kamar udah bisa nyiptain lagu gitu ya. Dari kamar ya. Oh, iya kan, bener kan, banyak gitu yang apa istilahnya bedroom musician ya. Chamber musician. Oh, chamber musician. Ngeri banget bahasa chamber musician nih. Ya, karena gue juga banyak menemukan teman-teman baru yang kayak rekaman di mana? Di kamar gitu. Iya, kamar siapa nih? Banget ya. Kamar siapa ya? Kamar studio rekaman. Oh, berarti gitu. memang kalau bisa dibilang untuk era sekarang jauh lebih mudah ya. Maksudnya untuk produksi ya bisa kita bilang. Ya, kalau dari segi produksi Dari gitu. segi produksi. Terus kalau ditanya bedanya spesifik nih gue sekarang sama Angsa gitu. Betul. Itu kan pertanyaannya ya. Itu sebenarnya pertanyaannya Mas, tapi nggak apa-apa. Gak apa ya. Biar durasi apa makin ya? oke. Mungkin yang sekarang tuh terasa jauh lebih personal lah. Jauh lebih personal. Iya. Jadi kan ceritanya gini. Waktu pandemi 2020 awal, sebenarnya Angsa tuh udah sempat ngerilis 4 single. 4 single. Oh, oke. Gitu. Harapannya kita pengen punya album di 2021. 2021, oke. Tapi ternyata masih pandemi. Masih pandemi ya pada waktu itu, bener belum. Iya kan? Belum happy new normal, guys. Iya gitu. Terus akhirnya kita akhirnya memutuskan untuk sibuk masing-masing lah gitu kan, karena saat itu juga udah ada beberapa yang berkeluarga, kerja dan lain-lain gitu kan. Dan mau nggak mau kan harus tetap bertahan ya, hidup. Betul. Gitu ya. Jadi ya udah sibuk masing-masing. Nah di 2023 kemarin kebetulan gue mendapatkan tawaran dari
teman-teman yang ada di IK Company namanya. IK Company, oke. IK Company itu sebenarnya record label baru dari Bandung. Itu ada artisnya tuh ada Indah Kus, ada sama Bisma Karisma. Bisma gitu. Karisma yang dulu di ini ya? Masih di Smash. Masih di Smash. Masih. Oke. Dan ya udah mereka offering dan kayak mau nggak cobain project solo gitu. Nah mungkin karena emang nggak tahu ya, gue memang ya gue nggak bisa hidup tanpa musik udah jelas. Betul. Dan gue entah kenapa pengennya terus masih tetap pengen berkarya lah intinya. Masih gitu. ingin berkarya. Masih ya alhamdulillahnya masih bisa produktif gitu kan, masih dikasih badan sehat, masih dikasih waktu gitu. Jadi akhirnya ya udah deh gue cobain gitu. Kayak ya ini jatuhnya juga sedikit quote unquote semi eksperimental ya, karena semi eksperimental ya. Iya karena gue belum pernah kan selama ini kalau di band tuh gue pasti sharing sama yang lain gitu. Betul. Kan. Nah, kalau sekarang kan kayak gue langsung ditodong, lu pengen yang kayak gimana gitu kan. Nah gitu. Makanya kalau ditanya mungkin bedanya yang saat ini tuh gue coba bereksperimen dengan apa yang gue suka dulu. Start dari situ dulu. Apa yang gue suka, terus apa yang gue bisa buat gitu ya. Ya udah, ya alhamdulillahnya ya kemarin kan tanggal 1 September 2023 gue ngerilis satu single tuh judulnya Selalu. Ya udah ada di Spotify. Udah ada di ini ya, streaming platform udah ada ya. Oke, berarti Mas Araji ini walaupun istilahnya pandemi menghantam ya kan, ada kesibukan masing-masing tapi tetap pengen berkarya. Ya mungkin teman-teman di Highvox atau pop people yang sedang menyaksikan ini juga bisa terinspirasi Mas ya. Artinya dengan kemudahan teknologi sekarang semua bisa berkarya, Betul. Nggak ada barriernya. Betul. Tinggal mau apa enggak. Nah, itu dia. Itu yang paling berat tuh Mas. Nah, benar. Gue tadi sempat note sedikit ya. Dalam artian tadi kan bilang kalau di band itu masih bisa sharing. Kan kadang-kadang kalau kita ngeband kan sharing idea ya. Iya, sharing idea. Kadang-kadang basis kita, gue udah materi nih. Drummer kita, gue udah materi nih. Bener. Tiba-tiba semuanya lu kerjakan sendiri. Iya. Capek gak sih? Artinya kan lu pasti udah nge-create materi dan udah punya imajinasi ya. Betul. Drumnya bakal kayak gini dan lu pikirin sendiri. Kalau dulu kan kita sharing ya di studio gitu. Itu gimana Mas maksudnya dalam berprosesnya seperti itu? Nah, untungnya untuk yang project solo ini gue dibantu sama produser juga gitu. Jadi produser gue ada Esa Prakasa sama ada Marvel juga. Jadi kita bertiga nih ya karena ini baru banget buat gue, jadi memang gue nggak bisa langsung terjun sendirian lah. Jadi kayak gue pengen belajar dari mereka berdua how to ya jatuhnya nge-aransemen sebuah lagu ya sampai jadi gitu. Ya akhirnya kita bertiga brainstorm bertiga. Tapi start gitu. dari yang memang gue pengen lagu ini ada liriknya, ada notasinya gitu ya. Nah gue kebayangnya lagu ini nanti bakal kayak gini-gini secara dinamikanya dan lain-lainnya gitu ya. Nah baru tuh kita workshop lah. Betul. Workshop dan akhirnya waktu recording juga kita dibantu sama session player gitu ya. Akhirnya jadi lagu. Jadilah karya-karya tersebut ya. Betul. Oke, bicara soal karya. Tadi kan kita sudah melihat ya album Submarine ini tadi kan. Dari Alex Turner ini. Lagu galau. Bang Alek ya. Bang Alek. Kalau ada tetangga saya Alex Yagian, beda kalau itu. Gua Alex Mamora. Pasti orang Bali. Enggak sih, orang Madura. Nah, bicara soal karya, sudah berapa nih Mas yang sudah dihasilkan? Tadi kan kita ngomongin soal single. Iya. Ada berapa single yang udah dirilis dan kedepannya akan seperti apa nih? Oke. Kalau yang di project solo ini sebenarnya yang baru gua rilis itu satu lagu, judulnya Selalu. Tapi memang kebetulan banget, jadi sekarang tuh gua lagi di fase jatuhnya itu road to my first album lah. Road to first album. Iya, jadi rencananya insya Allah kalau semuanya lancar di bulan Juni sekarang gue bakal rilis satu album baru. Oke, di bulan Juni ya? Ya, terus nah ada road to-nya nih menuju ke situ. Di bulan Maret ini gue bakal ngeluarin satu single. Di bulan April satu single, di bulan Mei satu single. Maret, April, Mei ya. Mei. Jadi dan konsepnya sebenarnya gue nyebutnya konsep trilogi karena iya, karena 3 lagu ini tuh saling berhubungan satu sama lain. Oke, saling berhubungan. Jadi ini kayak semacam preambulnya nih, teman-teman. Pembukaan ya kan. Menuju ke albumnya nanti ya. Jadi triloginya dulu. Tapi kalau boleh tanya nih single-single ini berarti saling berkaitan nih Mas? Saling berkaitan. Sebenarnya kalau dijadiin satu
kalau digabungin jadi satu storyline. Jadi satu storyline. Yeah. Waduh, bukan Lord of the Rings saja ya yang punya trilogi ternyata. Berarti ini kalau boleh kita bicara soal inilah ya, konteks lagu nih. Ya kan? Ini menarik soalnya. Tadi ketika live sobat Pop People dan teman-teman Hey Folks tadi live dari heyfolkshop.com @heyfolkshop di Instagram tadi. Ada salah satu teman gue Mas, ternyata dia fansnya Angsa dan Serigala. Melihat Anda bernyanyi solo. Tiba-tiba komen menyayat hati banget ya. Sedap. Boleh diceritain gak Mas Araji tentang lagu Selalu ya tadi ya? Iya. Itu bercerita tentang apa sih? Karena tadi pas teman-teman juga yang pas jujur beberapa teman-teman juga baru tahu gitu. Kalau Kang Araji ini masih aktif ternyata nih. Tadi ada pas gue ngupdate di Instagram juga, ini vokalisnya Angsa dan Serigala kan ya masih aktif gitu kan. Bukan bandnya, ini solonya, coba lu dengerin dong gitu. Terus komentarnya langsung, wah ini menyayat hati banget ya. Iya tentang sih. apa sih Mas itu? Karena tadi ada kata-kata personal tuh yang gue cukup penasaran. Betul. Selalu itu gue bikin sebenarnya waktu pandemi. Oke. Jadi kebetulan gue sudah berkeluarga, sudah punya anak kecil 1. Jadi karena kita di pandemi di rumah kan selalu melihat dia ya gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau gue sih dari POV seorang bapak ke anak sih. Tapi sebenarnya kalau menurut gue lagu itu tuh sangat general. Maksudnya nggak mesti ke anak, bisa ke orang tua, bisa ke pasangan, istri, suami, pacar dan lain-lain. Karena itu kan selalu itu menurut gue jadi kayak mantra. Untuk ngasih tahu ke orang yang kita sayangin bahwa udah lo tenang aja, gue yang bakal berusaha deh gitu. Buat kebahagiaan lo gitu. Sangat personal ya. Betul. Padahal tadi beberapa teman-teman juga menunjukkan ekspresinya tuh, wih gila nih lagu menyayat hati nih. Gue makanya tadi kayak wah kok komentarnya oke juga nih gitu. Maksudnya sampai sedalam itu, padahal baru denger loh. Baru dengar gitu ya, baru dengar dan kayak wow ini luar biasa banget ya. Nah sedikit nih Mas, gue mau nanya deh. Katanya punya cita-cita mau nonton Smashing Pumpkins ya? Siapa nih yang bocorin? Kok ada yang tahu? Kok ada yang bisikin Mas tadi Mas. Kenapa Smashing Pumpkins Mas? Oke, jadi gini kan gua tuh sebenarnya kan angkatannya bisa dibilang milenial ya. Milenial kan berarti melalui 3 masa dong. Betul. 90s, 2000, Y2K sama sekarang kan gitu kan. Betul. Nah, kalau yang Y2K sama sekarang mungkin gue sudah beberapa kali menonton beberapa band yang gue suka gitu. Apa aja tuh Mas kalau boleh share? Yang akhirnya udah kesampaian nih bucket list lo. Waduh. Yang paling nomor 1 itu bucket list gue yang kesampaian itu Radiohead. Wih deh Radiohead. Karena dari SMP itu gue dengerin Radiohead dan alhamdulillah gue sempat nonton dia di Summer Sonic. Ya itu tahun 2016. 2016 ya kalau 2016. Terus gue yang udah gue nonton juga tuh gue nonton Kasabian, Bjork gitu-gitulah. Bjork yang di Jakarta. Yang dia bawa panggung sendiri. Iya, benar. Terus Block Party juga udah. Block Party. Ya itu awal 2000-an lah ya. Awal 2000-an. Y2K ini ya. Ya, 90s sebenarnya yang gue penasaran tuh masih Smashing. Waktu itu enggak nonton yang di Java Rocking Land? Dulu ya? Dulu yang dia ngambek. Enggak. Bang Billy kalau Anda nonton ngambek ya dia. Oh iya. Lagu ini gue album barunya semua. Iya benar. Nah berarti lo lumayan cukup digging ya soal alternatif musik yang 90s ini ya. Kalau cerita history ya. Wah ini bakal panjang nih. Ini panjang. Besok pagi. Benerin lu posisi duduk nih enak. Oke, nih gue jarang sih cerita ini ke umum tapi mungkin eksklusif. Ya orang yang terdekat gue tahu sih. Jadi gue SMP kelas 2 gue punya band punk. Iya di Medan. Jadi gue dulu dari lahir sampai gue SMA gue di Medan. Oh di Medan. Gue orang Medan sebenarnya. Keluarga gue masih di Medan. Oke. Gitu. Jadi waktu SMP kelas 2 gue punya band punk. Terus waktu itu sering lumayan aktif lah. Gue ikutan datang atau manggung di event-event itulah ya, underground. Nah terus gue liburan SMP ke Bandung. Kebetulan keluarga gue, saudara gue ada yang anak Britpop. Gue diracunin tuh SMP kelas 3. Diracunin Stone Roses, diracunin Blur, diracunin banyak lah ya. Kayak Ocean Color Scene, gitu-gitu, Seahorses. Pokoknya Space gitu ya gitu lah. Nah pulang karena emang di Medan waktu itu masih jarang band Britpop. Akhirnya gue bikin band Britpop. Namanya Kolam Renang. Terinspirasi dari rumah sakit.
Rumah sakit, kolam renang. Iya kan maksudnya namanya. Nama iya dulu kan gitu ya, gitu. jepit rambut, tapi kan waktu itu air gitu. Gue SMP kelas 3 tuh tahun 9 berapa ya? Berarti 2099 98 97. 97 itu ya siapa sih maksudnya pentolan band Britpop di Indonesia kan Pure Saturday gitu kan. Rumah sakit gak banyak lah. Betul. Cuman gue lebih ke rumah sakit. Terus habis itu SMA. Nah, SMA itu gue udah mulai dengerin tuh banyak kayak alternatif musik gitu. SMA nih ya berarti ya. SMA kayak misalnya Smashing, Stone Temple gitu. Terus Stone Temple enggak, Stone Temple enggak justru ya. Gue justru Nirvana, Smashing. Nirvana. Iya, terus Soundgarden. Terus lanjut ke Rage Against the Machine gitu-gitu kan. Colorful banget ya. Iya gitu. Cuman ya gue suka dengerin mereka, cuman yang gue tiap hari dengerin pasti Radiohead itu. Radiohead. Waktu SMA. Nah, yaudah pindah ke Bandung tahun 2000 kuliah. Waktu itu gue lagi seneng awal-awal tuh rock and roll justru. Kayak gue dengerinnya garage rock kayak The Strokes, terus gitulah. Musimnya tuh ya. Iya, garage rock revival gitu-gitu. Ya udah dari situ terus ketemu Canadian rock, indie rock. Iya. Kayak Arcade Fire, terus kayak Broken Social Scene gitu kan. Nah, dari situ akhirnya gue kayaknya seru nih gue bikin band rame-rame. Nah, disitulah lahirlah Angsa dan Serigala. Gitu. Dengerin Of Monster and Men juga Mas? Iya dengerin. Cuman emang apa ya, dulu influence terbesarnya Angsa itu dua band doang sih sebenarnya, Arcade Fire sama Broken Social Scene. Arcade Fire Broken Social Scene-nya sih dapat sih. Karena rame terus multi instrumen kan. Iya gitu. Oke, berarti di luar dugaan juga ya, maksudnya tadinya saya pikir wah dengerinnya mungkin kayak Belen Sebastian atau mungkin gimana gitu. Justru gue gak dengerin Belen Sebastian. Belen Sebastian yang gak dengerin ya, gue suka banget walaupun band gue begitu ya. Berarti tapi salah satu bucket list yang belum kesampaian tuh Smashing Pumpkins ini ya. Sama Rage Against sih, cuman kayaknya Rage Against ini gak mungkin ya. Kemarin kan udah datang ya? Oh itu ini bukan, ya? Dia kayaknya sudah kemarin ada gue baca dia udah gak mau manggung. Udah gak mau manggung lagi, ya gitu. Tapi yang waktu Prophet of Rage nggak sempat nonton. Beda sih sama personal body count kan. Zeknya nggak ada. Zeknya nggak ada. iya. Kurang marah gitu. Ya menurut gue ya ini benar-benar ya kan ini kan idolanya kan berarti Zack de la Rocha nih. Betul. Nge-rap juga Mas? Nge-rap juga? Enggak. Tapi gue dengerin juga Beastie Boys. Beastie Boys gitu-gitu ya. Gitu gue dengerin. Wah gila, berarti sebenarnya banyak warna ini yang mempengaruhi. Banyak. Proses bermusik lo ya, pendewasaan musik lo lumayan ini juga ya. Banyak. Di luar dugaan lo maksudnya. Tapi pada akhirnya ketika gue produce, ya jatuhnya yang gini. Gue tuh bahkan anak-anak Angsa dulu tuh tahu kayak lu tuh nggak bisa bikin lagu happy gitu loh. Jadi kayak gue udah di apa ya, dikasih bukan sanksi apa ya, kayak lu udah dikutuk gitu. Lu tuh nggak bisa keras gitu ya. Iya, lu mah cocoknya bikin lagu yang memang yang gloomy gitu kan. Makanya kayak padahal gue dengernya Rage Against the Machine ya. Karena Radiohead-nya Mas. Oh iya, itu sih. Gara-gara Tom York sih. Gara-gara Tom York. Iya. Makanya untuk janganlah. Soalnya dulu ada lah. Betul. Mantan gara-gara kekasih. Dia. Radiohead pisan dia mah. Oh iya. Makanya jadi begitu. Jadi begitu. Dulu juga gue waktu zaman-zaman band tuh kayak ketemu cewek yang suka banget sama Radiohead tuh gue amazed banget kayak serius loh, kan kayak jarang gitu cewek yang suka Radiohead gitu kan. Kayak biasanya sukanya Pink Floyd ya. lebih absurd lagi. Justru jarang ya yang jarang. Even di Bandung. Dulu ya zaman gua, kalau sekarang kayaknya udah banyak. Semenjak Creep viral di TikTok, kayak semua orang bisa denger. Semua orang tahu Radiohead gitu loh. Ya enggak sih? Bener kan? Iya. Bener. Nah, bicara soal viral nih, kan lagi ada fenomena yang menarik nih Mas. Apa tuh? Ini agak keras ini. Oke. Jadi ada beberapa lah, pakai kaos band nggak tahu bandnya, pakai kaos band nggak tahu lagunya, gitu kan. Nah dari lu sendiri menanggapi gimana nih? Kita nongkrong lucu-lucuan aja ya, nih jangan terlalu serius nanggepin ya. Betul. Kalau gua nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa ya. Gini. Gua punya sobat gua dari kecil sampai sekarang masih berteman. Ya. Gua pernah nanya ke dia, dia nih apa ya? Kalau gua bilang ya dia lulusan luar negeri lah. Oke. Gitu kan. Jadi secara intelektual juga maksudnya nggak gimana-gimana lah ya gitu. Dia tuh gue tahu dia suka tuh kayak Nirvana. Gitu. Satu hari dia datang pakai kaos Metallica. Nah, terus gue tanya, "Lu tahu lagu Metallica?" "Enggak."
Satu pun enggak. Terus gue tanya kenapa lu beli kaos Metallica? Gue suka grafisnya. Kan gue Oke. nggak bisa nyalain dia dong. Betul. Bener kan? Iya, Kayak, iya. ya gue juga kalau suka kaos yang ada gambarnya pasti, maksudnya belinya karena gambarnya Karena kan. gambar. Gitu loh. Kayak oh ya bener juga. Lu suka, iya gue suka grafisnya karena ada warna ini, ada elemen ini. Oke. Gitu loh. Betul, Jadi kayak gue setuju. ya udah nggak apa-apa lah. Betul. Jadi untuk para polisi skena di luar sana, ya sudah, tetaplah menjadi seperti itulah. Karena kita juga nggak peduli yang kayak gitu. Tapi ya kalau gue pribadi, kalau gue nih ya, kalau gue selalu beli kaos band yang memang bandnya gue suka. Oke. Dan gue tahu. Oke. Jadi kalaupun misalnya ada polisi skena terus nanya gue lagu, ya minimal gue tau lah lagunya gitu ya. Masalahnya gue pernah pakai kaos The Clash, nggak tahu The Clash gue. Serius? Pernah gue kejadian. Iya. Baru mau belajar. Oh iya, apa sih? The Clash. Kalau gue sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Gak masalah. Yang penting ya udahlah, nggak usah dihujat-hujat. Bener. Itu kan mungkin sarana untuk medium untuk belajar juga mungkin. Oh, gue pernah beli kaos. Baru beli kaosnya gue pakai, baru gue tahu lagunya. Wah serius? Yeah. Apa tuh? Velvet Underground. Wah serius? Iya, gue kayak nggak tahu. Gue kan sering denger, nggak ada teman gue yang dengerin Velvet Underground. Terus dia cerita kayak itu kan Velvet ini tuh deket sama si Andy Warhol. Gitu kan di scene New York gitu kan. Wah keren ya gitu. Terus kebetulan gue di satu toko ada kaosnya, gue beli gitu. Baru dengerin. Nah terus gue dengerin ada. Gitu. Berarti sebenarnya jalan menuju ke sananya ya udahlah ya, bisa dari mana gitu, aja ya. Bener. Ya udahlah. Jadi untuk pop people dan teman-teman Hey Folks, kebetulan kalau mau beli kaos band, di Hey Folks ada nih di sini banyak. Tinggal pilih my friend ya kan. Kalau misalnya ini bandnya jago banget gitu bridgingnya. Misalnya tidak tahu bandnya, sudah ada rekaman-rekamannya, tinggal dipilih. Benar. Terus misalnya aus mau minum kopi, tinggal ke Kedubes Bekasi, di bawah ada. Jadi memang sekarang kita tuh lagi ada di Kedubes Bekasi. Buat teman-teman yang ada di Bekasi mungkin pengen mampir, langsung aja ke Mall Grand Galaxy Park. Tulisannya gede banget, nggak mungkin kalian nggak ngelihat di bagian taman. Mau nongkrong lucu, enak lah kalau di sini. Kalau mau belanja kemarin pas apa tuh? Diajakin ke sini, Ji lu datangnya kemana? Ke Dubes? Hah? Gue mau kemana? mau apply visa mungkin. Gue mau kemana gitu? Mau apply visa ke Bekasi. Ngapain ke Dubes? Emang ada di Bekasi? Ada coffee shop. Oh coffee shop. Terus pas nyampe sini gue miss ya. Kayak, gimana tuh miss ya mas? Ya keren gitu, maksudnya kayak wah keren banget nih, maksudnya kayak ternyata kan coffee shopnya tuh konsepnya ya memang ini kantor menarik kedutaan kan gitu. Ini kantor kedutaan menarik, Dubesnya ada di bawah itu. Kalau kalian nggak mau lihat silakan lihat aja di bawah. Kalau di atas Dubesnya, nah ini ibu inilah nggak kelihatan kamera. Sengaja memang Dubesnya pada malu lah depan kamera gitu. Padahal ya udah lah gitu. Kita lanjut mas. Oke. Ini baru pertama kali ya ke Bekasi ya? Enggak lah, ke Bekasi udah sering. Maksudnya main di Bekasi maksudnya. Dulu zaman angsa kayaknya pernah. Zaman angsa pernah ya? Pernah. Cuman gue lupa di mana. Orang Bekasi tahu angsa dan serigala juga ya. Bercanda gitu. Pernah kok beberapa kali. Pernah beberapa kali ya. Nah, di sekolah terus di coffee shop. Oh, zaman angsa dan serigala dulu. Oke, nah nextnya nih, gue mau nanya, kedepannya nih, selain album tadi trilogi, ini udah seru banget deh, konsepnya udah matang banget nih kayaknya. Trilogi album, terus trilogi menuju album, pre-album ya gitu. Pre-album gitu, single yang nanti bisa didengarkan langsung di streaming platform ya, digital ya berarti mas ya? DSP ya. Untuk single-single ya? Iya, di Spotify, di Apple Music, tapi tidak ada di Staffa Band ya. Ingat ya. Karena kita tidak mau download lagu. Dan jangan cari di SoundCloud karena nggak ada. Download lagu Mas Araji gambarnya OB selfie kan. Bahaya itu. Nah, kedepannya ada kira-kira nanti mau ada tour lagi kah, promo tour, atau mungkin ada gigs terdekat nggak nih? Belum. Sebenarnya saat ini lagi kita lagi siapin buat album sih. Karena kan memang mau puasa juga ya. Oh iya. Terus lagi mempersiapkan beberapa tools kali ya, kayak music video. Terus kayak artwork album juga ini lagi dikerjain gitu. Terus apalagi ya? Ya adalah beberapa yang memang kita lagi coba usahakan gitu lagi ya. Lagi mau prepare toolsnya dulu lah ya, baru terjun nih. Betul. Menarik. Nah, kalau bicara soal tadi kita sempat ngobrol di luar ya. Music video atau video klip gitu ya. Kalau video klip itu anak lama ya. Musik video anak baru. Kayaknya gitu. Anak nongkrong MTV dulu tuh ya. Nah, udah ada video klip yang udah dirilis kan mas? Mungkin teman-teman yang di luar pengen lihat, pengen nonton gitu. Udah ada belum mas yang dirilis? Kalau
selalu yang lagu selalu karena kemarin udah rilis 1 September itu ada video lirik. Tapi belum ada musik videonya sih gitu. Cuman memang ini yang lagi kita siapkan buat trilogi ini ada musik videonya. Ada ya musik videonya. Jadi ada video lirik, ada musik video. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin merasakan seperti yang teman saya rasakan, menyayat hati sambil bernyanyi riang, bisa langsung dilihat aja video lirik ya. Ya, video liriknya ya, itu bisa dilihat di YouTube ya, di official di Araji. Di official Araji ya. Iya, Araji. Official Araji, langsung dilihat aja. Silakan Anda tersayat-sayat hatinya mendengarkan suara Kang Araji yang tadi gue juga dengerin, wah gila sih. Keren banget. Makanya tadi agak gemeteran juga saya. Nah, juga untuk yang main dengerin di Spotify, di streaming platform itu udah ada semua, dan kita masih akan menantikan nih konsep triloginya ini seperti apa nih, pasti bakal bombastis banget sih pasti. Gue yakin sih. Soalnya secara konsep dan ini udah dapat nih storyline. Karena kan nanti mereka dengerin lagu pertama, wah saya ingin dengar sambungannya nih. Jadi kalau gue boleh kasih bocoran dikit. Oh boleh mas, banyak juga gak apa-apa. Judul album gue ini Merayakan Hari Ini. Oh, oke. Jadi kenapa gue ngasih judul albumnya Merayakan Hari Ini? Karena gue pengen sharing apa yang gue rasakan saat ini, bukan yang dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai hari ini lah. Dari gitu. Dulu sampai hari ini. Nah, spesifik sebenarnya ketika gua sudah berkeluarga, udah 5 tahun, dan semua lagu yang ada di album gua itu sebenarnya benang merahnya ada di rumah. Gitu. Semua berangkat dari rumah ya. Ide awalnya tuh gua pengen bikin satu album yang sebenarnya bercerita tentang rumah. Baik dan buruknya. Baik dan buruknya. Betul. Wah gila. Berarti ada lagu yang uplifting, ada yang lagu yang memang gloomy-gloominya tetap ada lah ya. Oke, luar biasa. Jadi semua kondisi situasi yang pernah kita rasakan dalam rumah, name it, perpisahan, pertemuan, perselingkuhan, ya pokoknya semua hal lah ya. Sampai canda tawanya, semua ada. Obrolan-obrolannya, wah gitu. Luar biasa. Ini pasti teman-teman Pop People dan teman-teman Hey Folks pasti sudah nggak sabar untuk menantikan seperti apa nih album dari Kang Araji yang akan dirilis di bulan Juni ya. Nah, untuk itu makanya jangan sampai ketinggalan update-nya. Kalau mau lihat update-update-nya terbaru tentang Kang Araji, boleh lihat di mana nih Kang? Di Instagram gua tuh ada @araji @araji ya. Araji 2 kali ya. Iya, terus ada TikTok ada _araji_. Jadi inilah Kang Araji, seorang solois yang akan menjadi the next big thing mungkin di Indonesia atau mungkin di Asia, mungkin kita nggak tahu. Gua amin aja ya. Tadi juga udah ngeliat performance ya kan, dan mungkin sudah seperti teman-teman saya tersayat hatinya. Jadi BTW itu performance gua dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Jadi gini, gue kan karena mempersiapkan album, jadi sengaja 3-4 bulan ke belakang tuh gue lagi nggak ngambil ini gitu lah. Jadi fokus ke ini. Jadi kayak pas tadi mulai nyanyi lagi, anjir, ini rasanya kok beda gitu. Makanya ya udah deh, gas aja. Gak apa-apa, justru disitulah kesempurnaan tuh berangkat dari ketidaksempurnaan, ya kan? Seperti album Kang Araji berangkat dari rumah. Dan juga untuk teman-teman yang lagi rebahan di rumah ini, kita silakan di follow Instagramnya dan juga langsung lihat-lihat aja update-update terkini kalau pengen menyaksikan Kang Araji atau ingin mendengarkan lagunya. Tadi kita udah share juga. Thank you Kang Araji. Sama-sama. Tos dulu dong. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Thank you. Terima kasih teman-teman Hey Folks, Pop People, dan kita akan ketemu lagi dengan musisi-musisi keren berikutnya di episode Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama dari Hey Folks, Kedutaan Besar Bekasi, dan juga Pop Aktif.